Oke, sekarang kita akan membahas tentang keris rambut pinutung. Nah, tentang keris rambut pinutung itu bagaimana, Pak? Ya, gini. Yang selama ini yang saya ketahui itu tentang nama keris rambut pinutung kan Darem Babat Pati. Memang diceritakan bahwa keris rambut pinutung itu adalah pusaka, jadi pusakanya orang Barit. Dan juga selain rambut pinutung itu ada kuluk kanigoro. Jadi itu sepasang pusaka pati yang dalam Babat Pati itu disebut itu tadi. Satu keris rambut pinutung dan kuluk kanigoro. Cuman itu yang tertulis dalam Babat Pati. Mungkin ada ceritanya kenapa kok keris rambut pinutung sama kuluk kanigoro itu dijadikan simbol pati, Pak. Mungkin asal usulnya dari mana? Nah itu gini ya, jadi ya berdasar Babat Pati ya. Desain Babat Pati dulu ini. Itu yang menuliskan itu kan Sosro Sumarto dan Dibyo Sudiro. Itu diterbitkan mulai 1925 oleh Balai Pustaka, kemudian diterbitkan lagi oleh Departemen Pendidikan Kebudayaan Jakarta 1980. Ya itu yang banyak dipahami masyarakat itu berdasar buku Babat Pati itu. Meskipun selebihnya ada lagi juga Babat Pati yang sebelumnya. Itu ditulis di awal 1900 tapi anonim, diketahui. Nah, dari Babat itu diceritakan memang yang memiliki dua pusaka itu adalah Ki Sukmoyono sebagai Pernewu di desa Mojosemi. Ya. Yang kemudian pusaka itu diwariskan pada adiknya, yaitu Kembang Joyo, yang kemudian menjabat sebagai Ki Ageng Kemiri di desa Kemiri, yang kemudian oleh Ki Ageng Kemiri ini, Kembang Joyo, setelah wafatnya Adipati Carangsoko Puspoandung Joyo, kemudian Kembang Joyo ini mendirikan kadipaten di Kemiri yang disebut Kadipaten Pesantenan. Nah, selain menjabat sebagai adipati ini, dia mewarisi dua pusaka tadi. Jadi kakaknya itu tadi. Ya, jadi menurut ceritanya itu kan siapa yang memilih dua pusaka inilah yang bakal mampu untuk memegang kekuasaan di Pati, yaitu diawali dari Kadipaten Pesantenan. Itu menurut versi Babat Pati. Tapi ada tutur lain lagi yang saya dengar dari Desa Pekuwon, Juwana. Itu ada cerita menarik bahwa ketika Ki Ageng Kemiri atau Kembang Joyo ini babat alas Kemiri, ini ada menemui seorang penjual dawet yang disebut Cek Kong. Waktu itu Cek Kong itu semacam membuat semacam sayembara ya, bahwa siapa yang mampu untuk menghabiskan dawet sak gentong, dalam gentong itu ada dawet itu dalam satu endekan, jadi satu sekali telan minum lah. Satu kali minum itu bakal mampu menjadi penguasa di Pati Pesantenan. Nah, oleh Kembang Joyo tadi tertarik, kemudian dia akhirnya bisa dan mampu menghabiskan dawa. Cak gendong gitu. Cak gendong itu dibuka. Nah, akhirnya memang terus dalam cerita itu kalau dikaitkan dengan Babat tadi, terus Kembang Joyo kan mampu
Membiskan. Mendirikan keraton Pesantenan. Setelah bisa menundukkan beberapa kadipaten di sekitar Pati, diantaranya Paranggarudo, Joko dan sebagainya. Dia jadi penguasanya gitu loh. Nah, kalau kita mencermati cerita tutur tadi, ya, anehnya dari bakul Dawet tadi cekong, ya, tapi sampai sekarang kuliner yang paling terkenal di Kemiri itu soto. Soto, ora dawet malah, Pak. Bayangannya di situ. Karena dalam tutur tadi, secara historis tadi kan dawet. Tapi sampai sekarang saya tidak pernah tahu di Kemiri itu ada bakul dawet yang terkenal. Tapi soto. Soto Kemiri. Ya. Ini yang salah yang menuturkan bahwa yang dihabiskan ke Bang Jo ini soto. Apa dawet? Dawet. Mungkin soto no Debel, Pak. Seharusnya kalau ada tutur itu dawet, seharusnya yang terkenal kuliner di Kemiri itu kan dawet. Tapi yang terkenal kan soto. Balikannya malah soto. Nah ya ini yang keliru yang menuturkan atau gimana? Nah itulah uniknya tutur itu. Uniknya tuturnya itu, Pak. Nah, dan lagi ya dari tutur ya, ini yang tidak ditulis dalam babat. Ya, jadi pertanyaan saya, ini Ki Sukmoyono kok sampai mempunyai pusaka rambut pinutung dan kuluk kanigoro itu dari mana? Dan Babat Pati tidak menuliskan, juga tidak menuliskan tentang siapa orang tua, kakek atau katakan silsilahnya Sukmoyono dan Kembang Joyo, mengatakan sebagai Adipati Pesantenan. Biasanya itu dalam beberapa babat sejarah itu seorang pembesar itu mesti ada tertulis silsilahnya secara lengkap dari atas sampai ke bawah, dari moyangnya sampai keturunannya. Nah, anehnya Babat Pati ini kan ngerti-ngerti ono gitu, Pak. Tidak menuliskan sama sekali. Dari mana? Si Kembang Joyo dan Sukmoyono ini putra siapa? Juga setelah pemerintahan Kembang Joyo kemudian diganti putranya Tombronegoro, Tondonegoro ini kemudian tiba-tiba muncul Ki Penjawi. Dalam Babat Pati ini juga tidak dituliskan Ki Penjawi. Ki Penjawi itu keturunan atau putra siapa juga tidak dituliskan. Tapi kita ketahui bahwa Penjawi ini kalau dalam Babat Jawa kan keturunan dari Ki Ageng Erang, dari Nyi Ageng Erang. Tapi kenapa Babat Pati tidak menuliskan? Di Babat Pati sendiri malah nggak nulis, Pak. Tidak. Ngerti-ngerti ada cerita. Ya, ada apa? Ini kan mencurigakan. Nah, tapi anehnya dalam tutur terkait tentang asal usul baik Kembang Joyo ataupun Sukmoyono ini tentang silsilahnya, dari tutur kok ada menceritakan bahwa baik Sukmoyono, Kembang Joyo ini putra Sunan Muria. Tutur itu, Pak, ya. Iya. Atau dikaitkan dengan dua pusaka itu atau gimana itu? Nah, iya. Kalau dari tutur tentang kepemilikan keris rambut pinutung, ini ada tutur dari Kudus bahwa Sunan Muria ini mempunyai pusaka keris rambut pinutung. Berasal dari mana pusaka ini? Ternyata kalau tutur Kudus ini yang berdasarkan cerita dari Pak Bunyamin Santoso dari desa Margoyoso, Kajen, yang berasal dari naskah Kadilangu. Kadilangu Demak, Pak? Iya. Itu dituturkan oleh Pak Bunyamin Santoso pada seorang sutradara ketoprak dari Tulungagung. Ketoprak. Tulungagung apa namanya saya lupa. Nah, itu menjadi bahan untuk membuat cerita dalam ketoprak. Nah, dalam cerita yang dituturkan Pak Bunyamin tadi menceritakan bahwa Sunan Muria itu punya keris rambut pinutung, di mana keris ini sebenarnya adalah Kyai Sengkelat.
Sengkelat. kepunyaan Brawijaya, Raja Majapahit. Hmm. Jadi ceritanya itu ya garis besarnya Brawijaya menitipkan sebuah keris pada istri Sunan Muria, yang kemudian oleh istri Sunan Muria diberikan pada suaminya. Nah, kemudian keris sengkelat ini digubah oleh Sunan Muria menjadi rambut pinutung. Oh, gitu. Itu cerita dari Kudus. Nah, terus kita kaitkan dengan tutur dari Pade. Kaitannya kok Sukmoyono ini, Ki Sukmoyono punya keris rambut pinutung. Dan memang dalam tutur kan ceritanya kan Sukmoyono ini putra dari Sunan Muria, juga Bang Jaya. Tapi dalam Babat Pati nggak ada tertulis itu. Tidak ada. Tahu-tahu ada cerita Nah, itu Sukmoyono sama Kembang Jaya itu, Pak ya. Iya. Tapi dalam mengubah Sunan Muria mengubah kayak sengkelat tadi menjadi rambut pinutung kan punya tujuan, Pak. Ya, ada tujuannya. Jadi setelah Majapahit runtuh, jadi ceritanya dari Kudus ya. Brawijaya ini kemudian berkelana, mengembara, menyamar sebagai rakyat jelata, yang kemudian diketahui oleh Sunan Bonang. Oleh Sunan Bonang kemudian diketahui bahwa Brawijaya ini ingin menebarkan benih jambe jebuk. Maksudnya ini benih jambe jebuk ini adalah dia akan menebarkan keturunannya di wilayah Muria. Gitu. Jadi ini metafora gitu. Nah, disinilah Brawijaya ini juga menitipkan keris yang diberikan pada Nyai Sunan Muria. Bahwa Nyai Sunan Muria ini tadinya adalah abdi dalamnya Brawijaya. Oh, kenal berarti ya. Ya, gitu loh. Nah, kemudian istri Sunan Muria ini memberikan keris itu pada Sunan Muria. Terus digubah untuk menyamarkan itu. Tidak diketahui oleh musuhnya atau apa gitu. Ya, waktu itu konfliknya kan dengan Demak. Oh, ya tidak diketahui sama Demak gitu. Ya, tentunya begitu. Jadi konfliknya itu saat itu kan dengan Demak. Ini cerita tentang masa-masa Pati daerah Demak ini kan sangat kabur. Sangat kabur. Makanya di sini ada cerita perebutan Lawang Majapahit. Gitu. Di sini dari tutur Kudus itu diceritakan bahwa Sunan Muria itu punya ambisi untuk menjadi penguasa di wilayah Muria. Yang kemudian kalau menurut tutur Kudus ini kemudian Sunan Muria ini konflik dengan Sunan Kudus. Terjadi konflik. Tapi kisah ini jarang diungkap. Ya, itu yang tertulis dalam naskah Katilangu yang disimpan oleh Pak Bunyamin Santoso. Sayangnya sekarang Pak Bunyamin Santoso kan sudah wafat. Jadi ya sekitar tahun 70-an lah itu wafatnya. Apa itu? Ketahuinya naskah itulah. Ketika ketoprak apa tadi Tulungagung itu main di Kudus. Kembali ke Sukmoyono yang punya keris rambut pinutung tadi, Pak. Diduga keturunan Brawijaya itu dari mana, Pak? Mungkin ibunya itu siapa? Itu kan gitu. Nah ya ini tersamarnya kan di sini kan. Apa kaitannya keris rambut pinutung sebagai keris sengkelat kemudian dipunyai Sukmoyono dan Cuman gini, memang di makam Pekuwon itu ada silsilah Sunan Ngerang tertulis bahwa Kembang Jaya itu cucunya Sunan Ngerang. Kembang Jaya cucunya Sunan Ngerang. Nah, ternyata dalam tutur itu memang putri Sunan Ngerang, yaitu Roroyono, itu kan diberi istri Sunan Muria. Oh, dikaitkan dengan tutur. Ya, berarti kalau ini cucunya berarti Kembang Jaya ini putranya Roroyono. Oh iya. Ya kan. Nah, kemudian karena kasus
perebutan Lawang Majapahit sampai kemudian ada putra Adipati-Pati dengan nama Ronggojoyo. Dalam perebutan Lawang Majapahit kan perebutannya dengan Kebun Abrang. Di mana Kebun Abrang ini kan ditugaskan oleh Sunan Muria untuk mengambil Lawang Bajang Ratu dari Majapahit. Untuk Lawang itu nanti ditempatkan di daerah Padokan Muria, Kesunanan Muria. Tapi ternyata putra Adipati-Pati ini, Raden Ronggo, juga dengan Raden Ronggo ya. Ini kan kebetulan ingin meminang putri Sunan Ngerang, Pujiwat, jadi adiknya Roroyono. Di mana Pujiwat ini apa itu ketika dipinang oleh putranya Adipati-Pati ini kan dia menginginkan juga Lawang Bajang Ratu. Nah, kemudian oleh Raden Ronggo ini kemudian dia pergi ke Majapahit. Ternyata Lawang itu sudah diambil oleh Kebun Abrang. Terjadilah perebutan. Cuman dalam perebutan ini tadi yang kuat membawa Lawang ini adalah Kebun Abrang, cuman sampai di daerah Rendule. Sedang Raden Ronggo ini kan tidak kuat. Oleh Sunan Muria hanya diberi Cengkalawang. Oleh Cengkalawang ini tadi kemudian Raden Ronggo memberikan pada Pujiwat. Tidak diterima oleh Pujiwat. Raden Ronggo marah. Kemudian Pujiwat dihantam dengan apa itu? Ganjel Lawang itu tadi sehingga meninggal. Terus ditangkan disambar geledek. Gelap itu ya. Ya, terus lenyap. Mungkin termasuk Raden Ronggo. Nah, lenyapnya Raden Ronggo bersama Pujiwat inilah kemudian Cokrojoyo atau Ronggojoyo meminta putra Sunan Muria Roroyono Kembangjaya untuk jadi putranya sebagai pengganti putranya yang lenyap tadi. Kalau ganti ya. Nah, apakah di sini kekabulannya kan penumpukannya kan antara Babad Pati dengan Tutur ya. Antara Puspa Andunggaya Adipati Carangsaka dengan Ronggojoyo Adipati-Pati atau Cokrojoyo Adipati-Pati. Karena ada kemiripan itu. Jadi yang satu itu kalau cerita Carangsaka itu dierakan di Majapahit awal. Kalau Carangsokonan ini dengan cerita Kembangjaya tadi kan di masa Demak awal atau akhir Majapahit. Kekaburannya kan di situ. Jadi nggak ketemu antara Babad sama Tutur ya. Ini kan pembelintirannya kan masalah kronologi waktunya. Awal Majapahit karo Demak. Nah ya kalau dalam cerita Kembangjaya tadi kan mendirikan pesantren seiring berdirinya Majapahit. Nah, ternyata dalam Tutur Kuwon itu Kembangjaya itu cucunya Sunan Ngerang. Kalau sudah Sunan Ngerang ini kan zamannya Demak, Islam kan. Nah, kalau di era-era itu kalau kita mau telusuri tentang Raja Majapahit, sementara tadi kan ada Tutur, Brawijaya itu menyamar sebagai Raja Jelata di wilayah Mulya. Nah, ini kan jarang diketahui kan. Adakah kemungkinan memang ada jejak Raja Majapahit yang di wilayah Muria? Ada itu Pak ya. Yang beliau ini mempunyai pusaka Sengkelat yang kemudian diwariskan katakan dalam Tutur tadi oleh Sunan Muria, kemudian diberikan kalau menurut Babad Pati diberikan Sumakunyono sampai Kembangjaya. Pengaburannya kan di situ. Pengaburannya itu. Nah, kalau catatan lain ada sumber yang mengatakan dari Babad Sengkala bahwa di 1510 ada disebut Bralit. Bralit sebagai Naraya Patih Dipati. Penguasa Pati ya berarti. Istilah nama Bralit itu kan Bathara Alit.
gelar Batara ini jelas terah bangsawan Majapahit. Jadi bisa jadi yang dimaksud baik itu Kembang Joyo sebagai adipati Pesantenan, juga Ronggojoyo atau Cokrojoyo sebagai adipati Pati. Apakah ini pengaburan dari jejak raja atau seorang Batara dari Majapahit yang di Pati? Pengaburan mungkin. Untuk keberadaan keris rambut pinutung itu ada, kira-kira ada yang memiliki enggak, Pak? Pamor atau apa itu namanya rambut pinutung itu, Pak? Nah, kalau ini kan secara fisik masalah keris itu kan yang lebih paham kan orang-orang pakar di sana. Ya. Nah, ini sing rambut kan ini, Mas. Larak-larak ini rambut. Nah, rambut. Tapi kalau pamor ini namanya junjung derajat. Pamorna yang putih ini lah ya. Nah, tapi kalau lerek-lerek ini kan sama-sama lerek. Nah, ini kan disebut rambut. Ya, nah, ya, lurus ya. Lurus nih, kan kayak merambut. Iya. Oh gitu istilah merambut. Jadi nek dikaitkan dengan rambut pinutung itu, ya, rambut pedot-pedot. Rambut iya, di sini memang ada yang beberapa keris itu terputus. Jadi merambutnya ini ada yang terputus. Ini ada? Nggak ada kan, lurus ya? Justru, dan kalau pinutung itu sebetulnya kan kalau itu seandainya terjadi itu termasuk keris kurang bagus. Iya, istilahnya kan sangat negatif pinutung. Iya, pinutung gitu loh. Terputusnya itu. Iya kan. Jadi ini kayak agaknya simbolik gitu. Iya, simbolik. Nah, kita memahami ya simbolik pinutung gitu loh. Ya karena kalau merujuk dari sejarah yang pernah terjadi di Pati, rambut pinutung itu ya terputusnya persaudaraan kan gitu. Nah, betul. Karena peperangan kan. Pemikiran saya begitu. Gitu loh. Cuman ini kan diilustrasikan dalam cerita babat rambut pinutung itu. Gini, agak geser begitu. Oh. Disebut rambut pinutung. Kalau dalam keris yang kita ketahui itu pamor itu merambut. Ya ada rambut pinutung. Istilah rambut pinutungan, rambut yang terpotong. Ini kan memiliki makna negatif. Masa pusaka dengan rambut yang putus itu menjadi suatu pusaka. Kalau yang pamor merambut itu ya cuman garis-garis lurus-lurus, ya ada yang putus-putus. Nah ini kan metafora gitu, penggambaran adanya suatu riwayat sejarah di Pati, konflik antara Pati dengan Mataram, yaitu peperangan antara Panembahan Senopati Sutowijoyo dengan Joyokusumo atau Pragulo I. Nah di sini penggambaran rambut pinutung kan simbolisasi dari putusnya hubungan persaudaraan. Jadi istilahnya rambut yang terpotong. Kalau yang dari istilah Jawa ya, hubungan yang akrab, yang intim di antar satu keluarga itu kan istilahnya kan gandeng jembut. Saking eratnya itu. Nah, di sini kok sampai ke masalah rambut ini putus. Padahal dalam gaya Jawa ya, adalah tabu seseorang itu sampai memegang rambut orang lain. Orang kemudian sampai memotong. Menjebak sampai kerja, wis kabeh.
ini kan berarti ada pemutusan hubungan kekerabatan. Ya, simboliknya kan di sini. Ditambahin dengan Kuluk Kanigoro. Ini kan simbol tahta. Jadi akibat dari perebutan tahta inilah sampai memutuskan hubungan kekerabatan gitu, yang disimbolkan dalam rambut pinutung dan Kuluk Kanigoro. Itu kalau kita melihat tentang riwayat konflik antara Pati dan Mataram. Tapi bisa jadi bahwa peristiwa ini jauh sebelum munculnya Pragulo sebagai Adipati. Di masa-masa Demak ini sudah ada konflik itu. Karena kenapa selama ini kan tidak ada tertulis catatan sejarah tentang bagaimana Pati di masa Demak. Hanya kita ketahui catatan nama beralit dalam Babat Sengkala tadi. Tapi ceritanya bagaimana kita tidak tahu. Jadi tidak ada catatan antara konflik atau hubungan apa antara Demak dan Pati, itu tidak ada. Iya, tidak ada. Cuman tidak tahu dari mana. Kisah ini tentang konflik Demak Pati ya. Ini ditulis oleh Pramudia Anantatur dalam Arus Balik. Dalam bentuk novel. Pramudia Anantatur ini seorang sastrawan yang menerima Nobel dunia. Nggak tahu Pram itu sebutnya dari mana. Selain Pram juga Pak Agus Sunyoto. Ini agak lebih jelas. Cuman juga ketika saya pernah bertemu itu dia tidak jelas sumbernya dari mana. Gitu. Kalau Pak Agus Sunyoto menyatakan bahwa di masa Trenggono menyerang Pati itu yang menjadi penguasa di Pati itu Jatikusumo, yang kemudian digantikan oleh Darmokusumo. Jatikusumo, putranya Jatikusumo. Itulah kira-kira antara keris rambut pinutung dan Kuluk Kanigoro lah Pak ya. Ya itu simbolik, itu metaforis. Jadi apalagi dikaitkan dengan perebutan Lawang Majapahit itu kan ya perebutan politis gitu terhadap wilayah Pati. Dan perebutan tahta Pati waktu itu di mana Jatikusumo kemudian dikonflik dengan kakaknya Darmokusumo di masa Trenggono itu. Di zaman Demak juga ada konflik, di zaman Mataram Mesram juga ada konflik. Nah, sing menjadi menarik itu kan kemudian kan muncul nama Joyokusumo. Ya, tahu-tahu. Apa kaitannya dengan nama belakangnya Kusumo? Ya Jatikusumo. Joyokusumo ini kan putra Penjawi. Iya. Di antara keturunan Ngerang yang menyandang gelar Joyokusumo hanya putra Penjawi. Iya. Dari mana? Sementara ada nama Raja Majapahit yang menyandang gelar Brikeling. Itu dengan nama Wijayakusuma. Oh iya. Itu tertulis dalam prasasti Jiu di 1486. Di komunitas Pakarisan sendiri belum pernah menemukan pamor rambut pinutung ya Pak ya. Yang saya ketahui belum ada. Mungkin Pak Sahlang lebih tahu. Ya, gitu Pak. Sampai hari ini kita belum menemukan keris yang jenengan sebut tadi sebagai pusaka Kembang Joyo. Nah, di dalam ensiklopedi, baik ensiklopedi umum keris maupun ensiklopedi keris Jawa itu tidak disebutkan keris rambut pinutung. Jadi keris rambut pinutung itu bisa kita simbolkan adalah kalau disebut itu gelar. Nah, jadi tidak ada dapurnya apa itu tidak ada, secara referensi tertulis tidak ada. Nah, tapi kalau keris yang berpamor merambut itu banyak. Gitu. Saya pun ada. Gitu. Ada dua, yang satu itu di Lamsari, yang satu itu 9 kalau nggak salah itu Carang Soko mungkin.
keris rambut pinutung ini kan kemudian dibikin apa itu replikanya, tiruannya untuk yang sering di arah-arahan itu kan ulang tahun kabupaten gitu Pak. Itu yang penggagasnya yang membuat itu kan Pak Ahmadi. Kemungkinan itu kan bersamaan dengan Kulo Kanigoro itu kan bikinan dari Solo. Mendapatkan idenya dari mana Pak? Ya karena cerita dari dari babat tadi kan kemudian divisualkan karena kan bagaimana Kulo Kanigoro bentuknya. Ya kemudian kan dicari-cari visualnya kayak apa seperti yang sudah saya bicarakan kemarin masalah tentang Kulo itu. Tak berbeda dengan keris rambut pinutung tadi. Orang tua seperti itu. Iya. Itu kan kemudian dibikin replika. Tapi kan yang asli gimana? Enggak tahu bentuknya apa. Nah, sementara kalau ada yang mengatakan bahwa keris pati ini disebut budak pati. Dan ada yang mengatakan juga bahwa pusaka bahwa Sunan Muria memulai pusaka Kyai Guling Muria. Guling Muria. Ya nanti itu Pak pembahasannya Pak. Hah? Pembahasannya nanti panjang gitu ya. Nah ya sebenarnya kan masalah terkait Sunan Muria itu kan nanti pembicaraan nanti. Gitu. Panjang. Karena ini kan penumpukan. Ya saya kira cukup untuk keris rambut pinutung gitu Pak ya. Iya. Ya nanti untuk Sunan Muria atau tentang pusaka pati, gudeg apa tadi, gudeg pati. Nah, ya, itu nanti kita masih berlanjut. Masalahnya kita harus menelusuri katanya ada jejak para empu, tukang pandi empu apa di daerah Sani. Iya. Oke Pak, gitu aja. Ya. Besok kita lanjut lagi. Terima kasih, matur nuwun.